Malam dimanapun Anda berada. Oke, udah lama banget ini saya nggak bahas menjawab komentar-komentar Anda karena saya ya sibuk dengan kerjaan setting Joken 5 yang sangat banyak. Banyak sekali yang request ke saya minta disettingin motornya ya kan. Jadi ya mohon maaf. Oke, kali ini saya berkesempatan mau update ya. Mau bahas komentar-komentar Anda yang sudah menumpuk sekian lama ya. Jadi banyak sekali. Oke, langsung saja nggak perlu lama-lama, kita langsung ke pertanyaannya ya. Nah. Oke, kita mulai dari mana ini ya? Dari sini saja. Wis, ini menarik ini. Bang bisa kirimkan mappingan Joken 5 gak? Untuk Satria injeksi, soalnya di sini mesin dyno Kalimantan. Piston pakai 68 perbandingan kompresinya 13:1. Untuk mappingan Satria saya masih belum punya settingan untuk kompresi 13 karena ini kompresinya serem sekali. Sementara ditunda dulu ya nunggu settingannya jadi. Tapi nggak tahu kapannya ya. Ini request buat Ninja 250. Oh, menarik. Kalau pas gigi besar jalan terus digas ngelidik, pas ngeden ngelidik. Kenapa ya mas? Speknya 200 cc. Oke, kalau untuk masalah ngelidik itu sebenarnya dari segi kompresi yang terlalu padat yang pertama ya kan. Terus kemudian dari sektor pengapian itu Anda pengapiannya terlalu mepet ya, alias terlalu maju. Jangan mepet-mepet mas ya, biar nggak ngelidik. Jadi mundurkan sedikit saja ya sampai ngelidiknya hilang, baru digas lagi. Oke, seperti itu ya. Nah ini ada lagi, kenapa ECU Joken saya ke puncak berubah settingannya dan dilanjut lagi. Saya tanya ECU Joken saya gak tahu kalau di suhu dingin bener dingin, mode di puncak Bogor suhunya dingin. Motor saya berebut parah di RPM 7000 nya. Oke, dari segi motor berebut saat di suhu dingin sebenarnya bukan berubah settingannya ya. Oke, saya luruskan lagi, untuk settingan ECU itu angkanya tidak pernah berubah ya. Meskipun di sini ya kan, di ini kan ada menu yang namanya apa? Mana. Di sini kalau nggak salah, oh ini dia auto correction. Nah, di sini kan ini angkanya 0 ya. Kalau angkanya 0 itu kan ikut dari sini, seperti yang saya singgung di video saya sebelumnya. Jadi untuk di dataran tinggi itu Anda di set, misalkan Anda pakai dua settingan ya, atau dual band ya. Kalau untuk mappingan pertama itu dibuat agak kering saja. Jadi untuk fill correction dibuat tidak terlalu basah. Jadi misalkan spek motor Anda standar ini ya. Ini bicara motor standar saja. Kalau untuk motor bore up kita kesampingkan dulu. Nanti kita bahas di menit-menit selanjutnya saja. Oke, kalau untuk motor standar biasanya kan dari segi misal pakai ECU standar, motornya full standar, itu kalau di suhu dingin kan tidak berebet ya. Itu kenapa? Karena ECU standar punya fitur yang namanya sensor tekanan udara ya. Yang pasti sensor tekanan udara ini terbaca ya kan, terbaca oleh ECU dan ECU mengirimkan sinyal agar mengurangi debit bahan bakarnya ya kan. Sekaligus sama menyeting menggeser pengapian secara otomatis kalau di ECU standar. Tapi resikonya performa Anda kan turun ya kan. Meskipun performa Anda turun di suhu dingin itu tidak masalah, karena memang tekanan udara di dataran tinggi itu sangat rendah sekali. Jadi tingkat oksigennya itu tidak bisa banyak ya, tidak banyak. Jadi misalkan kayak Anda naik ke puncak gunung, dada terasa sesak ya kan. Seperti itu sama aja. Sama seperti kondisi motor kita yang di settingan kering tapi motornya masih tidak berbet ya.
motornya tidak berebut, settingannya dibuat kering. Jadi seperti itu. Dan satu lagi untuk ECU Juken 5 ini settingannya tetap dan monoton alias konsisten. Jadi ya pinter-pinteran kita ya kalau mau nyeting. Misalkan punya motor saya kan tinggalnya di pegunungan nih. Saya tinggal di pegunungan, itu punya dua settingan. Yang satu fill koreksinya saya buat angkanya 0 ya kan. Angkanya saya buat ini 0 semuanya. Kalau ini kan mappingan yang kedua ya kan. Ini agak ya buat nambahin bensin dikit. Tapi kalau untuk jalan ke Bromo atau ke puncak kemana yang datarannya sangat dingin sekali, ini fill koreksinya saya buat 0, saya keringkan ya kan. Jadi biar tidak berbet. Meskipun ini settingannya ini misal kita select all seperti ini ya kan. Terus set value angkanya dibuat 0. Seperti ini kan. Nah, otomatis ini meskipun saya bawa ke kota, cuaca panas sekalipun, ini tidak akan berbet. Tapi performanya menurun ya kan, performanya sedikit menurun ya. Jadi kayak motor-motor biasa gitulah ya, kayak motor-motor kantoran gitu yang biasanya buat Gojek atau mungkin perjalanan yang ya santai-santai atau biasa-biasa saja, seperti itu ya kan. Ini fill koreksinya 0, dan fill correction 0 ini nggak hanya di bagian ini aja. Jadi untuk pengapian itu harus diatur juga ya. Kalau untuk motor standar nggak usah aneh-aneh ya. Pengapian itu nggak perlu disetting terlalu ekstrim. Jadi gesernya dikit aja. Jadi contohnya kayak gini, saya kasih tutorial dikit. Ini kan buat motor sama-sama standar ya. Ini tak ambil settingan yang masih mentahan. Terus yang yang ini punyaku, ini gesernya cuman beberapa saja, cuman sedikit ya kan. Kalau dibandingin sama yang bawah ini derajatnya cuman geser 2 derajat aja ya kan. Ini 36, ini 34,5 ya kan. Ini turun 2,5 derajat saja. Jadi nggak perlu aneh-aneh ya. Grafiknya disamakan, cuman turun beberapa derajat saja ya kan. Kalau nggak percaya bisa dicek, ini lihat dari bawah sama atas ini bedanya dikit banget ya kan. Ini pengapiannya dikit banget ya. Ini di bawah 28, ini 27,5 ya kan. Ini turun setengah derajat. Jadi buat motor standar itu nggak aneh-aneh ya. Performanya kalau untuk meningkatkan akselerasi atau top speed itu pengapian gesernya jangan banyak-banyak dari bawaan pabriknya ya. Kalau bisa seperti itu. Kecuali kalau motor Anda sudah bore up ya. Ini kita bahas lagi untuk masalah bore up. Atau bore up, naik stroke, tapi kebanyakan di video saya itu motornya bore up ya. Bore up atau tune up seperti itu, kebanyakan bore up. Jadi bore up-nya itu seberapa ya kan. Jadi kita mengukur itu kalau bore up nggak hanya dari diameter piston saja, tapi dari langkah ya. Kita lihat langkahnya, motornya apa, mereknya apa ya. Keluarga Honda, keluarga Yamaha, Suzuki itu pengapiannya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa jadi satu patokan, itu nggak ada. Pengapian di set satu patokan. Oh, pengapiannya ketemunya di sini. Misal di 30 derajat atau mungkin 35 derajat. Seperti motor saya ini ya kan. Terus kita terapkan di motor Honda ya nggak bisa masuk ya kan. Kalau kita masukkan mappingannya ya masuk-masuk aja, tapi kalau misal di tes jalan ya motornya nggak bakal enak ya kan. Karena motor Honda sama motor Yamaha itu pengapiannya gesernya bedanya jauh ya. Kalau motor Honda itu cenderung lebih, kalau di setting itu lebih maju beberapa derajat agak banyak, tapi kalau Yamaha itu sedikit ya kan. Kalau Suzuki malah agak mundur ya kan. Seperti itu, karena Suzuki kan karakternya overbore ya kan, rata-rata banyak sekali Suzuki itu diameter pistonnya gede-gede ya, pistonnya besar-besar seperti itu ya. Jadi ya kita kembali ke speknya lagi seperti itu. Oke ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak yang ngantri ini. Terus apa lagi ini? Maaf
Bang, mau tanya, ECU BRT apakah aman jika pakai lampu Pro GB LED copotan Pajero DC 12 volt 30 watt? Soalnya kan kalau HID tidak boleh. Ya sebenarnya kalau tidak melebihi 35 watt itu sah-sah saja. Karena standar lampu depan kalau untuk sepeda motor ya itu maksimal 35 watt saja. Jadi 35 watt itu sudah ya batas maksimumnya ya. Buat Juken 5 ya. Kalau Anda ecu standar pakai lampu HID ya silakan. Tapi resikonya ya akinya cepet tekor ya. Karena HID itu wattnya gede banget. Ampernya besar ya. Jadi tidak baik kalau buat ECU Juken 5. Oke, apalagi ini? Motorku CBR pakai Juken 5 plus Sporting 3 TB34 pakai knalpot racing sama standar. Bedanya agak jauh, hampir mirip. Nah, ini ada yang komentar nih. Settingannya mungkin Mas punya saya enak kok ya. Jadi memang settingan orang-orang itu beda-beda ya. Nah, ya kembali lagi di video ini saya pakai contoh kendaraan apa, terus yang ini kendaraannya apa ya, seperti itu. Oke, apalagi ini? Selamat siang ya, selamat siang, malam ya. Motor saya WR 155 bore up 206, bisa bikin contoh rumusan settingan ECU-nya Untuk WR saya masih belum dapat ya Jadi WR 155 saya belum punya. Ini mulai banyak request ini. Bang tutorial CB K15. Wis banyak requestan. Mas minta rumus ignition timing, injector timing Noken T5 motor standar porting. Wow, Noken ST5 ya. T5 itu ya bukan derajatnya berapa, terus kita sesuaikan sama injektor timingnya, terus ignition timingnya itu ngikut juga ya. Seperti itu. Kalau T5 ini harus reset, ini motornya harus datang ke saya ini. Nah, ini lumayan ini. Perihal nahan nih, Bang, mau curhat. Punya aku Scoopy 130 cc. Noken standar T1, injektornya Vario 125. TB punya Vario 125, rimepan Juken. Pindah 2 kali, waktu jalan speed 80 km per jam, gasnya turun. Kalau di dyno test RPM tuh hanya di 7000, nahan lama baru bisa naik. Problemnya di mana ya, Bang? Oke, ini banyak sekali curhatan seperti Anda di video saya, di channel saya, perihal setiap kali habis power up terus ganti injektor, setelah disetting motornya malah nahan. Ini problemnya di mana, Bang? Ya sedikit tips saja. Kalau Anda sudah ganti injektor, injektornya itu disesuaikan sama cc-nya ya. Misalkan ini kan TB-nya sudah punya Vario 125, injektornya 125 ini. Terus cc-nya yang mesin ini 130 cc ya, tinggal kita sesuaikan saja 125 cc sama 135 cc, selisihnya kan 5 cc ya kan. Jadi untuk fuel correction ini kembalikan ke 0 saja ya kan. Ini kembalikan ke 0 atau mungkin dibuat minus dulu, minus 1 2 3 4 5, terus jangan sampai lebih bablas dari minus 5 ya. Kalau hanya pakai injektor 125, ini cc-nya 130. Kalau dibuat minus motornya berbet kayak mau mati, fuelnya ditambah, dikembalikan ke 0 ya. Dikembalikan ke 0 seperti ini ya kan. Nah, ini kan fuel correction, ini contoh ada fuel correction yang sampai minus ya kan. Nah, ini kan minusnya banyak, minus 15, minus 20, 15, 10. Nah, seperti ini. Ini coba misal injektor Anda terlalu besar debitnya, kita buat minus dulu, ya kan? Kita buat minus, send map,
terus kita gas. Kalau reaksinya berbet kayak kehabisan bensin, berarti itu kekeringan, minta ditambah ya. Terus kita kembalikan ke nol dulu, ke nol, terus kita tambah secara bertahap 1 2 3 4 5 sampai berapa, sampai enak ya kan. Terus kita set sedemikian rupa, setelah enak ya tinggal jalan ya kan, seperti itu. Itu pesan-pesan saya kalau Anda ganti injektor ya. Jadi jangan samakan injektor standar Anda dengan injektor yang sudah bore up yang sudah Anda ganti. Ya jadinya ya seperti ini. RPM 7000 lama banget baru bisa naik. Itu karena injektor Anda itu fuelnya sama apa ya? Angkanya itu Anda samakan sama cc-nya. Jadi injektor diganti, fuel correction nggak Anda rubah, ya sama saja. Malah tambah kebanjiran nanti. Seperti itu ya. Nah, Bang, tutorial tentang engine pattern di Juken 5 penjelasannya adakah? Ini engine pattern ini saya masih belajar juga, masih belum menemukan penjelasannya seperti apa. Karena ya banyak ada yang belum belum dapat saya ilmunya engine pattern, masih saya pelajari. Mas tolong dibahas kenapa motor fiksi saya 3000 4000 kok berbet coba pakai Juken 5. Ya minta disetting. Settingannya ini jangan terlalu basah. Ya kayak saya tadi ya. Kayak di menit-menit awal, feel-nya jangan banyak-banyak, pengapian jangan terlalu mepet, gitu aja. Ya kan? Angkanya bebas, terserah. Karena motor fiction itu meskipun meskipun sama-sama motornya fiction tapi mappingannya itu beda ya. Contoh aja ini, kalau nggak percaya, ini sama-sama fiction. Yang file data 2 sama file data 1, tapi kalau Anda lihat secara baik-baik, ini mappingannya beda ya. Yang beda di mana? Di sini. Nih. TPS 0 ini beda ya, lihat. Yang terus TPS 2% ini juga ada yang beda, tuh lihat. Ini 352, ini 347. Ya kan? Ya sekilas ada yang sama, ada yang beda, bedanya dikit aja ya kan. Terus yang ini punya saya 0,01, ini 1,79 ya kan. Tuh ini yang bawah juga beda, lihat. Ini 750 770, yang ini 790 ya kan. Ini sama-sama fiction ini, tapi tapi nggak sama ya kan. Kalau diteliti secara langsung itu nggak akan sama. Seperti itu ya. Jadi ya lebih baik Anda pakai yang cara saya yang di menit-menit awal tadi saja ya. Ini kalau setting lewat HP bagaimana? Ini kalau pakai menu analisis saya ini. Analisis kalau di HP nggak kelihatan. Nah ini. Bang mau tanya, motor saya NMAX 63, stroke-nya standar, injektor 180, noken asnya standar, Juken 5 dual band, headnya standar, no porting. Oke, itu ketika starter susah hidup bang, mohon bimbingannya. Di start fuel sudah dipakai settingan plus minus tetap saja. Oke, untuk starter ya kan. Starter itu kalau di sini ya, kita main menu. Jadi Anda pakai Juken 5 yang biasa atau yang Juken 5 plus. Kalau Juken 5 biasa itu seperti ini. Kita main menu, terus ini di cancel dulu. Ini di start fuel, ini kan kita sesuaikan sama depth injektornya ya. Kalau sudah, ini dibaca ya. Ini dibaca dulu, dipahami. Setelah itu Anda masuk ke pengapian. Nah, pengapian motor kalau bore up itu beda
sama motor standar ya pengapiannya. Kalau ini misal 150 cc standar itu ada di angka 10, ya bore up itu bisa sampai 12 ya. 12 itu posisinya di mana? Posisinya di sekitar 1500 sama 2000 ya. Kalau yang di sini ini meskipun angkanya 10 itu tidak masalah ya. Kadang kan ada yang motornya itu saya lihat analisa itu banyak sekali yang sangat mepet ya kan. Ada yang sampai 6 ya kan. Yang seperti ini 5, terus di sini tuh 6 ya kan. Di sini misalkan 5, terus di sini 6, terus di sini 8. Banyak sekali motor-motor bore up itu punya orang itu pengapiannya terlalu mepet, atau mungkin memang disetel seperti itu atau bagaimana. Saya juga nggak tahu ya. Soalnya setiap kali saya setting ini saya sesuaikan pengapiannya. Ini saya geser sampai benar-benar ketemu stasionernya, sampai bisa starter tanpa buka gas. Ini kita sesuaikan ya. Jadi untuk motor bore up itu ya harus sesuai pengapiannya supaya bisa hidup. Angka fuelnya karena ini speknya 63, jadi cc-nya 180, injektornya 180 cc ya kan, sudah benar. Nah ini tinggal kita masuk ke fuel correction saja. Kalau misal fuel startnya dibuat minus sama plus tetap nggak bisa nyala, ya solusinya di fuel correction ini, di putaran bawah ini Anda setting ya, di 3 kotak ini angkanya bebas sampai bener-bener pokok motornya sampai nyala gitu aja ya, seperti itu. Nah nih kasus sama nih, susah langsam, giliran setelan anginnya dikendoran dikit gasnya nyangkut. Ya kalau susah langsam itu videonya ya di sini nih. Ini sebenarnya memang sengaja nggak saya lengkapin karena ini rumit banget. Setting seperti ini itu rumit banget ya. Harus ketemu, bener-bener ketemu. Jadi kalau Anda mau setting silakan aja datang ke rumah saya. Nanti saya settingkan kayak di video ini. Ini nggak lama ini 30 menit ya udah selesai ini. Kalau setting online itu ya lama sekali, berhari-hari ya. Nah ini motor saya kalau idle nggak stabil, sering naik sampai 3000, itu yang disetting apanya. Oke, untuk motor yang idle-nya sangat tinggi sampai naik sampai 3000 ya, itu pertama Anda turunkan di ya stasionernya yang standar-standar saja, pakai ini idle screw yang di throttle body ya, itu diturunkan dulu. Kalau sudah turun ya, baru Anda setting di RPM idle ya kan. Di idle fuel ini di cancel dulu. Di sini RPM idle ini ya. Seperti itu. Ya, di sini. Karena ini harus dilakukan get map, ya nanti saja. Yang penting ini RPM idle-nya. Atau mungkin di sini. RPM idle itu kan di sini. Sampai 3000 ya kan. Nah ini disesuaikan lagi. Jadi setelah Anda sesuaikan di baut throttle body, baru Anda masuk ke mappingan ini ya, seperti itu. Oke, apakah ada lagi? Ini sampai hampir 24 ini. Oh ya nggak kelihatan, coba setting jokan 5 plus di motor Vario standar. Oke. Ya sama seperti di video saya yang di menit sebelumnya, pengapiannya majunya jangan terlalu banyak, sama fuelnya dikit-dikit saja ya, gitu aja. Terus untuk injektor timingnya nggak usah dirubah kalau standar, biarin aja, kecuali kalau sudah ganti nokenas baru diganti, geser ya. Nah. Ganti injektor motor saya ada suara aneh di full pumpnya, kenapa? Suaranya aneh gimana? Suara full pump ya kayak gitu, itu anehnya kayak gimana?
bunyi nging itu atau bunyi ngeng atau ngeng 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 atau bagaimana. Yang penting full pumpnya itu bisa bekerja dengan baik ya, nggak masalah. Oke, Bang, full correction seperti ini boros gak untuk GSX? Ya ini disesuaikan sama motornya. Motor Anda GSX-nya itu standar, bore up atau tune upan saja. Ya, jadi full correction itu angkanya banyak sekali. Terus satu lagi pesan saya yang terakhir, kalau Anda melakukan lift tuning, ya, ini kan lift tuning. Nah, kalau Anda melakukan lift tuning di sini, itu kondisinya harus pas ya. Jadi kondisi lift tuning ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi lingkungannya ya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Jadi kalau Anda melakukan lift tuning, ini angka apa? AFR-nya akan berubah seirama sama kondisi lingkungan. Misalkan kita setting di suhu yang anget-anget atau suhu panas ya, di kota misalkan sudah pas AFR-nya ya kan. AFR ketemu 12. Terus Anda pas pagi hari suhunya terlalu dingin ya kan, pas pagi hari sekitar subuh atau jam berapa atau mungkin malam ya kan. Malam kan juga suhunya dingin. Terus Anda melakukan lift tuning lagi, terus AFR-nya berubah ya kan, motornya jadi berbet-berbet, nanti ECU-nya yang disalahin, bukan ya. Jadi settingan lift tuning ini kondisi sebenarnya yang ada di motor ya kan. Jadi saya itu nggak pernah pakai patokan lift tuning. Yang penting motornya enak, nggak berbet-berbet, digas langsung bisa top speed seperti itu. Itu langsung lancar, saya gas aja. Angkanya ya bebas bervariasi. Kalau Anda memakai patokan lift tuning di sini ya kan, karena AFR-nya itu AFR meternya masih narrow band, motor standar kan narrow band ya, itu nggak akan pernah akurat, nggak akan bisa kebaca. Maksudnya nggak bisa akurat 100%. Soalnya kenapa? Saya tiap kali ngirimkan data settingan itu kadang juga ada yang curhat, Bang, ini sudah saya setting basah tapi tetap merah ya kan. Ini sudah saya setting pas tapi warnanya masih biru ya kan. Jadi AFR meter motor standar itu bervariasi ya kan. Karena bacaannya itu range-nya nggak bisa luas. Jadi saya nggak pernah pakai lift tuning. Yang penting motornya enak, tak gas, bisa mumbul-mumbul seperti itu ya. Kalau saya pakai cara mekanik orang lama, pakai busi. Jadi businya saya yang cek ya kan. Kalau merah bata ya sudah pas ya. Kalau hitam sampai gosong itu kebasahan ya kan. Kalau putih itu kekeringan ya kan. Terus juga ini saya singgung lagi ya kan masalah warna busi. Ini soalnya ada orang yang sedikit salah paham atau mungkin gagal paham mengenai warna busi dan juga reaksinya terhadap motor ya. Jadi warna busi ini cenderung katanya dilihat itu warnanya coklat, tapi orangnya bilang kebasahan, motornya berbet-berbet kayak mau mati gitu ya kan. Jadi sebenarnya warna coklat itu settingannya irit ya kan? Apalagi kalau merah bata. Nah itu merah bata itu sudah pas. Coklat itu nggak masalah ya, irit-irit ya, ekonomik lah ya istilahnya. Buat harian oke lah, irit-irit biasa, nggak sampai kekeringan. Kalau kekeringan itu warnanya putih ya. Kalau ngecek di elektrodanya bukan di pinggirannya. Kalau pinggirannya ya hitam ya kan. Kalau pinggiran businya, bodinya ya hitam di ujungnya. Yang dilihat itu elektrodanya ya. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja konten kali ini. Bahasanya nggak terlalu banyak-banyak banget. Jadi pembahasannya seperti itu saja ya kan? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan kali ini ya kan? Jadi tidak terlalu banyak juga hal yang
terlalu signifikan untuk dibahas. Mungkin kalau Anda masih punya banyak pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar, atau mungkin kalau Anda punya settingan yang masih amburadul atau berantakan, bikin motornya berebet-berebet nggak mau lari ya, silakan kirim motornya ke saya. Atau mungkin kalau analisa ya kirim aja data settingannya, nanti saya analisa biar nanti enak ya kan nyetingnya seperti apa. Tapi lebih bagus memang motornya ada di saya ya kan, ya motornya datang ke tempat saya kayak di video making itu ya kan, kayak di video ini, mana tak tunjukin. Nah kayak video ini ya kan, ini kan making dari subscriber saya, orangnya datang ke rumah. Jadi yang lebih bagus itu ya kayak gini nih ya, motornya datang ke rumah. Tapi karena Anda lokasinya jauh sekali ya mohon dimaafkan saja ya. Jadi seperti itu kalau Anda nggak bisa datang, karena lokasi saya memang ada di Jawa Timur dan penonton saya banyak yang di luar kota. Jadi ya mohon dimaklumi saja, karena setting online itu susah sekali karena motornya nggak kelihatan ya. Kalau ini kan kelihatan, ini 30 menit udah jadi, nggak pakai lama. Ini orangnya ngeteh, tehnya belum habis, settingannya udah selesai. Ya kan, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya, Kinyo Motovlog. Dan saya Kinyo Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.